Halo, selamat sore Pak Marcel. Selamat sore, Mas. Suara saya terdengar? Terdengar? Siap. Mohon tunggu sebentar, Pak, karena acara kita akan kita mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada sekitar 3 menit lagi, kita masih menunggu teman-teman untuk join. Oke, Mas. Sore, Mas. Izin saya ke host sebentar ya, Mas. Saya setting sebentar. Oh, enggak, Pak. Siap. Sebentar aja, ya. Terima kasih, Mas. Yang baik. Kalau ini kenapa? Ada Pak Joni itu, ini Pak yang punya rumah makan bakmi Jawa di sini Tepapit itu. Pak Jon, wah,
Jadi kalau sebelum ada di atas tuh beli ketengan babatan. Iya, beli masih. Apa? Ini kosnya sama aja Pak, di sini harganya. Iya. Kalau ini masuk ke sini. Bagaimana Pak Marcel, sudah aman? Sudah, Mas. Sudah selesai ya settingnya. Baiklah, karena memang sudah jam 4 lewat juga. Ini acaranya bisa kita mulai ya Bapak. Bisa, silakan Mas. Siap. Baiklah Pak Marcel, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih seluruh Sobat ATE yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai informasi awal saja bahwa kita ini adalah komunitas informal dari BPJS Kesehatan, seluruh duta BPJS Kesehatan di Indonesia yang bergabung menjadi satu. Ini saya mau nyapa terlebih dahulu, sudah ada yang on cam nih, ada Bapak Dedi Antoni. Halo Bapak Dedi Antoni, selamat sore. Halo Bapak. Selamat sore Mas Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Iya, Halo, bisa selamat sore Bapak pemateri. Perkenalkan, saya Didi Antoni dari kantor cabang Kota Bumi, Lampung Utara. Terima kasih. Iya, selamat sore Mas Dedi. Untuk berikutnya saya mau nyapa, ini ada Ibu Deti nih. Ibu Deti, selamat sore. Halo Ibu, bisa open mic? Iya, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Marcel, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, terima kasih Mbak. Iya, berikutnya saya mau nyapa, ini ada Pak Indra Bayu nih. Halo, selamat sore Pak Indra Bayu, bisa open mic atau open cam? Halo sore Mas Haidul, selamat sore Pak Pak Indra. Marcel, salam kenal dari KC Palembang Pak. Selamat Dari sore, Sumatera Mas. Selatan nih Kembali. Pak Marcel, ada Pak Indra Bayu dari kantor cabang Palembang. Coba saya mau menyapa lagi, ada Sobat ATE kita, ada Mbak Dinca nih. Halo, selamat sore Mbak Dinca. Selamat sore Mas Haidul, selamat sore Pak Marcel. Perkenalkan saya Dinca dari kantor cabang Jambi. Terima kasih. Iya, selamat bergabung Mbak Dinca. Ini juga ada tadi Pak Marcel dari kantor cabang Jambi. Memang duta BPJS Kesehatan ini tersebar seluruh Indonesia. Ini nanti teman-teman kita juga akan join Pak, untuk informasi seiring dengan berjalannya waktu, karena memang sudah pukul 4, ini bisa saya mulai, nggih? Silakan Mas. Intinya sudah aman ya, untuk jaringan dan sebagainya. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Marcelinus. Yang kami hormati Bapak Ibu Leader BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, serta seluruh Sobat ATE dimanapun Anda berada dari Sabang hingga Merauke yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita dapat melaksanakan edisi ke-305 nih BPJS Kesehatan FTP Expert dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu Dare to be a Military Pilot. Jadi nanti bagi teman-teman yang penasaran nih, atau misalnya ada anak yang masih kecil, oh nanti cita-citanya mau jadi pilot nih, nanti bisa kita ulik dengan Pak Marcelinus. Izinkan saya, Pak Marcelinus, pada hari ini Haidul Adha Rivaldi dari kantor cabang Pasuruan,
untuk memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian pada sore hari ini, ditemani oleh co-host saya yang sangat kece, ada Mbak Mendy. Halo Mbak Mendy. Halo Mas Saidul, selamat sore. Selamat sore juga Pak Marcel. Saya Mendy dari kantor cabang Baubang. Selamat sore. Ya, dan juga kita ada Mas Mumu tentunya yang juga ikut bergabung pada sore hari ini. Sebelum saya memulai kegiatan pada hari ini, saya akan membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Bagaimana Mbak Mendy, aman? Terlihat? Sudah Kak? Sudah ya. Baiklah, riwayat dari hidup Pak Marcelinus ini adalah mempunyai nama lengkap. Marcelinus Arda Kilat Dirgantara, MMSC. Lalu pangkat beliau saat ini adalah Letnan Kolonel di Korps PNB dari penerbang tempur. Lalu tanggal lahir beliau di 19 Februari 1979. Tempat lahirnya di Kota Malang nih Bapak, Jawa Timur juga ya ternyata. Tempat tinggal saat ini di Jalan Cendrawasih 7 Giri 3 Lanut Halim PK. Untuk pendidikan beliau sendiri, beliau lulus dari SMA di tahun 1997, lalu mengikuti AAU nih, ada dari Werving 97, lulus di tahun 2000, lalu Sekau ada di angkatan 88 di tahun 2010, lalu ada Sesko Cina nih, angkatan 16 tahun 2014. Lalu pendidikan dari militer Pak Marcelinus sendiri atau kursusnya ini ada Sparadas di tahun 1998, lalu akademi lanjutan di tahun 2001, lalu ada di sekolah penerbang nih di tahun 2002, di Kibidepan di tahun 2006 dan sekolah instruktur penerbang di tahun 2009. Riwayat pangkat beliau sendiri dari Desember 2000 ini ada Letnan 2, lalu sampai dengan terakhir di 1 April 2017 pangkat beliau sudah Letnan Kolonel. Ini bisa kita lihat riwayat jabatannya sudah sangat banyak sekali nih dari tahun 2001 sampai dengan di tahun 2017. Oh tidak, ternyata masih ada di tahun 2019 sampai yang terakhir ini adalah Paban Diosubdan, Paban 2, Opsopsau nih. Riwayat operasi yang pernah dijalani ada operasi pengamanan VVIP atau VIP, lalu ada operasi pengaman perbatasan, lalu ada operasi pengamanan pulau terluar. Tanda kehormatan yang pernah beliau terima yaitu Satya Kencana Kesetiaan 8 tahun, ada Satya Lencana Dwija Sista, lalu ada Satya Lencana Dharmanusa, Satya Lencana Wiradharma, dan Satya Lencana Wiranusa, dan yang terakhir ada Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Ya, itulah tadi sedikit perkenalan nih dengan Bapak Marcelinus. Agar kita kenal lebih jauh nih dengan Pak Marcelinus dan juga nanti kita tahu apa sih militer pilot gitu bedanya dengan pilot komersil dan lain sebagainya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Marcelinus untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Marcelinus kami persilakan. Terima kasih Mas Haidul Adda Risaldi, daripada semua teman-teman ATE yang bergabung pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk share pengalaman atau share pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi seorang penerbang tempur atau penerbang militer. Dalam hal ini saya menekankan atau saya batasi di luang lingkupnya adalah di TNI Angkatan Udara. Saya share screen ya Mas, terkait sedikit gambaran buat kita bisa sama-sama untuk melihat. Dan kami sampaikan kepada teman-teman Sobat ATE, nanti yang ingin bertanya bisa langsung chat dengan host ataupun co-host yang bertugas pada sore hari ini. Bisa juga chat melalui kolom Zoom meeting kita pada sore hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Marcel nih mengenai military pilot.
Sore ini topik kita adalah Dare to be a military pilot. Biodata sudah dijelaskan tadi sama host. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih menjadi seorang pilot dalam hari ini, pilot di TNI Angkatan Udara. Yaitu pada saat kita lulus dari SMA, terutama harus dari lulusan IPA. Kita bisa masuk ke sebagai penerbang. Dalam ini ada 2 masukan. Yang pertama adalah dari AU atau dari PSDP. PSDP dari prajurit sukarela dinas pendek. AU kita ditempuh saat ini 4 tahun. 1 tahun di Akmil di Magelang untuk integrasi dengan matra lain. Kemudian 3 tahun dilaksanakan di Jogja di Maguwo. Kemudian lulus dari AAU, ada namanya sekolah penerbang. Mungkin hampir sama dengan yang teman-teman ketahui, flying school di luar. Cuma yang membedakan di sini ada beberapa exercise yang tidak dilaksanakan oleh flying school yang pada umumnya yang di luar. Jadi pada saat sebelum kita masuk ke sekolah penerbang, pada saat sekarang tingkat 3 atau Sersan Mayor 2 Taruna sudah melaksanakan tes masuk ke sekolah penerbang. Kita bisa meliputi tes kesehatan. Tes kesehatan dilaksanakan kita punya namanya TNI adalah Laskespra, di mana semua flying school rata-rata, bukannya flying school, semua pilot maskapai penerbangan, kemudian ada beberapa dari pegawai dari pertambangan juga melaksanakan rutin pengecekan kesehatan di Laskespra. Jadi ada tes kesehatan, kemudian tes psikologi, dan tes akademik. Yang dinyatakan lulus, baru masuk ke sekolah penerbang. Di sekolah penerbang, kalau kita lewat jalur dari AAU tadi, akan dilaksanakan selama 19 bulan latihan. Dibagi menjadi 2, yaitu ada latih dasar dan latih lanjut. Latih dasar pesawat drop G120 drop buatan Jerman, dilaksanakan selama kurang lebih 9 bulan. 9 bulan meliputi yang pertama adalah ground school mengenai sistem pesawat itu sendiri selama 3,5 bulan. Kemudian 5,5 bulan berikutnya adalah terbang menggunakan drop sebanyak 75 sorti atau 88 jam terbang. Meliputi apa saja? Meliputi ada pattern di situ, kemudian ada formasi, ada aerobatik, ada terbang malam, ada terbang rendah. Kemudian begitu kita di setiap fase itu ada namanya cek. Kalau tidak lulus di cek pertama, dia akan tambah jam. 1 jam saja akan dilaksanakan recheck. Recheck tidak lulus, akan langsung dilaksanakan check out. Jadi setiap fase exercise selalu ada fase ceknya. Sampai nanti dia lulus di fase latih dasar. Pada selesai fase latih dasar akan masuk lagi ke fase latih lanjut menggunakan pesawat KT-1B, Wong B buatan Korea. Di sana akan dilaksanakan selama 8,5 bulan. 1,5 bulan untuk melaksanakan ground school lagi, jadi belajar lagi sistem, baik sistem mesinnya, sistem di pesawatnya, maupun prosedur emergensi dan prosedur normal prosedurnya untuk mengoperasikan pesawat. Kemudian dilanjutkan 7 bulan kita melaksanakan penerbangan. Hampir sama yang dilaksanakan di latih dasar tadi, cuma ada tambahannya, yaitu
Ada tambahannya sekarang adalah formasi, di mana formasi ada formasi 2, formasi 3, dan formasi 4 pesawat. Kemudian ada lagi navigasi, ketinggian terbang rendah, dan ada lagi tambahannya adalah kita melaksanakan formasi taktikal. Selesai itu baru ada namanya wisuda atau wing day istilahnya, di mana kita dilantik menjadi seorang penerbang. Wing day yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara untuk mendapatkan brevet seperti yang tadi gambar itu. Tapi begitu kita lulus dari sekolah penerbang, brevetnya itu masih belum ada bintangnya, masih bolong itu, yang di lingkaran padi kapas. Itu istilahnya wing penerbang kelas 2. Setelah nanti seorang penerbang masuk ke sekolah instruktur penerbang sudah disampaikan dari Mas Haidul, dinyatakan lulus menjadi seorang instruktur penerbang, baru ada bintangnya di situ. Jadi namanya wing penerbang kelas 1. Itu yang apabila kita lewat jalur pendidikan AAU. Apabila kita ada yang lewat dari jalur PSDP, pendidikannya akan ditempuh selama 31 bulan. Karena ini baru lulus SMA, maka ada pendidikan tahap 1 yaitu Diksarit, pendidikan dasar keprajuritan. Dilaksanakan di Lanut SMU di Solo. Selama kurang lebih 3 bulan di sana. Kemudian ada pendidikan Diksar Golpa, pendidikan dasar golongan perwira. Kita laksanakan selama 2 bulan di Lanut Adi Sumarmo di Solo. Selesai itu akan bergeser ke Lanut Jogja, ke Lanut Adi Sucipto di Jogja, karena tempatnya pendidikan penerbang buat TNI AU itu di Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta. Begitu geser ke Jogja, dia akan mengalami ground school dulu selama total pendidikan selama di Jogja 24 bulan atau 2 tahun. Meliputi adalah ground school, di mana ground school-nya meliputi semua pelajaran atau ilmu tentang keperwiraan, tentang kedirgantaraan, dan tentang penerbangan. Jadi selama 24 bulan itu sudah meliputi ground school itu tadi, kemudian terbang latih dasar dan latih lanjut. Baru selesai terbang akan ada lagi pendidikan kematraan. Karena PSDP ini bukan hanya TNI AU. Itu adalah kita menyiapkan para penerbang untuk dinas di TNI Angkatan Darat, di Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sehingga pada 2 bulan terakhir sebelum penutupan akan berdasarkan kematraan. Sehingga yang Matra Darat ya akan digeser ke Semarang, karena yang Angkatan Laut akan digeser ke Juanda, ke Surabaya. Untuk melaksanakan kematraan di sana untuk mempelajari bagaimana sih matranya masing-masing nanti. Baru akan dilatih sebagai perwira penerbang, sama seperti yang tadi saya jelaskan pada saat yang lulusan daripada Akademi Angkatan Udara. Nah, ini contoh di ground school. Ground school dilaksanakan di Skadron 104. Jadi selain hanya ground school, di situ ada fasilitas simulator untuk pesawat KT maupun pesawat drop. Kemudian ada latihan survival, latihan dasar survival. Kenapa kok ada di sana? Adalah untuk membekali para calon penerbang ini bahwa nantinya kalau kita melaksanakan misi penerbangan dan ada permasalahan dengan pesawat, mengharuskan kita, istilahnya kalau di tempur misalkan IDEC atau kalau di penerbang transport atau heli ya, pendaratan darurat, pada daerahnya tidak diharapkan, dalam artian bukan di landasan, bisa di gunung atau di pantai atau di sungai, kita sudah diajarkan bagaimana cara-cara untuk bertahan hidup. Selesai yang tadi saya sampaikan, selesai dari ground school di Skadron 104, di sini juga terjadi yang tadi tentang belajar tentang sistem dan prosedur, akan dilanjutkan ke latih dasar. Skadron 101 menggunakan pesawat Grop. Ini bisa beberapa gambar yang kami tampilkan di sini. Bagaimana siswa belajar dengan menggunakan pesawat Grop, ada yang formasi,
kemudian ada yang melaksanakan terbang malam, kemudian ada instruktur yang mengajarkan bagaimana instruktur mengajarkan sampai di bawah kolong sayap untuk menjelaskan apa sih fungsi dari bagian-bagian di pesawat, sehingga harapannya siswa memahami dan yakin terbang dengan pesawat tersebut. Ada lagi gambar di mana siswa dikasih kapas ini. Ini adalah tradisi di penerbang adalah pada saat siswa selesai melaksanakan terbang solo. Terbang solo adalah terbang sendiri dengan menggunakan pesawat. Ini dilaksanakan pada fase pattern pertama kali. Sampai jumlah siswa satu angkatan selesai, bisa melaksanakan solo semua, akan dilaksanakan tradisi terbang solo. Kalau digambar ada lanut, telur, kemudian dikasih bulu, harapannya siswa semakin mudah untuk mengikuti pendidikan penerbangan. Lulus dari latihan dasar di Skadik 101 akan lanjut ke latihan lanjut di Skadik 102. Menggunakan pesawat KT-1B, Wong B seperti yang tadi kami sampaikan. Selain digunakan untuk melatih siswa penerbang di fase latihan lanjut, pesawat ini juga digunakan untuk melatih penerbang yang sedang sekolah instruktur penerbang. Selain itu juga digunakan oleh, kalau mungkin teman-teman dengar, adalah Jupiter Aerobatic Team untuk melaksanakan terbang aerobatik, formasi aerobatik menggunakan pesawat KT-1B. Latihan lanjut ada 2. Di latihan lanjut yang fixed wing di Jogja, Skadik 102 menggunakan pesawat KT-1B. Latihan lanjut untuk teman-teman atau adik-adik nanti yang terbang di rotary wing dilaksanakan di Skadron 7 atau di Lanut Surya Dharma Kalijati menggunakan pesawat EC-120 Kolibri. Nah, ini yang kami jelaskan tadi masalah wingday, di mana selesai dinyatakan lulus menjadi seorang penerbang, akan disematkan wing penerbang oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Gambar di atas adalah yang sebelah kanan, lulusan dari Akademi Angkatan Udara yang dijelaskan tadi, yang sebelah kiri yang dari PSDP, di mana ada darat, laut, dan udara. Gambar di atas, gambar pada saat selesai upacara, secara simbolik mereka lempar topi, kemudian ada flypass pesawat di atasnya untuk meluapkan waktu yang 19 bulan mereka tempuh untuk menjadi seorang penerbang. Selesai dari sekolah penerbang, mereka akan ditempatkan di satuan operasional, di mana gambar yang kami tampilkan ini adalah contoh dari alutsista atau pesawat yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Ada pesawat Boeing, ada pesawat Hawk, ada pesawat Tucano, ada pesawat CN-295, CN-235, 16, kemudian ada Hercules, ada helikopter pun ada helikopter VIP, Boeing juga Boeing. Pesawat kepresidenan juga dari kita yang mengawaki. Ada pesawat T-50, Sukhoi. Nah, ini semua adalah alutsista yang akan diterbangkan oleh adik-adik yang sudah lulus dari sekolah penerbang. Untuk yang pesawat tempur akan menggunakan apa? Banyak misi yang akan dilaksanakan. Misi pengamanan pulau terluar, kami VIP, kemudian pengeboman, yaitu contoh dulu kami sempat masih adanya operasi di Aceh, kami melaksanakan operasi di Aceh, pengeboman maupun rocketing, ada penembakan, ada pengeboman, ada latihan air fueling di atas, seperti yang gambar di sebelah kanan, 2 Sukhoi sedang melaksanakan latihan pengisian bahan bakar di udara. Ini salah satu contoh atau salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh para penerbang di pesawat tempur. Nah, ini apabila masuk ke pesawat angkut,
Ada misi-misi yang dilaksanakan, bisa bansos, bisa membantu memperpanjang endurance pesawat tempur dengan misalkan air fueling, ada yang terjun pasukan, ada lagi yang terjun barang, melaksanakan bantuan serpas logistik ke wilayah timur, ke Papua, membantu pemerintah setempat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan atau membantu perekonomian dari masyarakat sekitarnya. Nah, ini apabila yang dari helikopter. Bisa melaksanakan misi rappelling. Contoh yang kemarin mungkin kalau ada teman-teman yang melihat di HUT TNI maupun HUT RI, ada bendera besar yang dikibarkan oleh teman-teman dari helikopter, kemudian membantu pendistribusian logistik di daerah terpencil maupun yang pernah dilaksanakan adalah pada saat ada bencana banjir maupun gempa bumi, di mana jalur darat terputus, maka teman-teman dari helikopter melaksanakan dropping logistik dan sembako ke spot-spot yang tidak bisa dilewati oleh jalan darat. Selain itu kita juga mengoperasikan heli VVIP yang digunakan oleh Bapak Presiden. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun kita bisa berdiskusi, kami persilakan. Terima kasih Mas Aidul. Kami silakan ke host untuk acara selanjutnya. Ya, siap. Terima kasih Pak Marcelinus. Luar biasa sekali nih tadi Bapak Ibu ya semuanya yang join pada Zoom meeting sore hari ini. Ini bisa kita lihat ya ternyata banyak sekali nih jenis pesawatnya gitu ya buat kita penasaran nih. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kepada peserta Zoom meeting yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin raise hand? Dipersilakan dari peserta Zoom meeting pada sore hari ini, ada yang ingin raise hand? Baiklah, jika belum ada yang ingin raise hand, pertanyaan saya nih Pak Marcel, sebenarnya ini dari saya sendiri sih, penasaran nih Pak Marcel. Yang ingin saya tanyakan itu adalah, yang pertama, sebenarnya butuh berapa lama sih Pak Marcel kita sampai bisa menerbangkan atau mengoperasikan sebuah pesawat gitu. Tadi kan banyak sekali jenis pesawatnya, ada pesawat Sukhoi, ada tempur, ada pengangkut barang, dan lain sebagainya. Apakah nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan lisensi ya Pak ya namanya, mungkin lisensi ya kalau kita mengenalnya, kalau misalnya kayak mau menerbangkan sesuatu segala macam, itu lisensinya berapa lama? Apakah satu lisensi untuk semua pesawat itu bisa kita jalankan atau kita operasikan, atau memang ada persyaratan khusus masing-masing? Untuk sementara itu dulu Pak Marcel, pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Mas. Untuk lisensi yang disampaikan tadi atau bagaimana kita bisa menerbangkan pesawat, setiap kita ganti tipe pesawat, kita kan belajar dari awal. Contoh, saya mengambil pengalaman dari saya sendiri. Selesai saya lulus sekolah penerbang, saya ditempatkan di Lanut Iswayudi di Madiun. Kebetulan saya dapat penugasan di Skadron Udara 14 menggunakan pesawat F-5 Tiger. Ada namanya transisi, di mana seorang pilot selesai dari sekolah penerbang akan mengawaki pesawat yang digunakan di operasional, dan namanya transisi. Waktu itu saya mengalami 120 jam terbang di transisi pesawat F-5. Dari mulai seperti tadi disampaikan, ada pattern, kemudian ada GF atau General Flight, itu bisa meliputi instrumen, terbang aerobatik, di mana hanya satu pesawat, kemudian ada formasi 2 pesawat, ada namanya BFM, Basic Fighter Maneuver, ada ACM, Advanced Combat Maneuver, kemudian ada SAT, Surface Air Tactic, ada penembakan, banyak yang harus diajari. Sampai dinyatakan saya bisa menerbangkan pesawat F-5 waktu itu. Lulus dari transisi pun status saya adalah status sebagai seorang wingman. Wingman itu kalau di pesawat transport atau lazimnya dikenal sebagai seorang co-pilot. Saya sebagai wingman. Sampai saya sekitar
300 sampai 500 jam terbang, saya akan dicek lagi untuk bisa naik ke elemen leader, atau kalau setingkat dengan captain kalau di pesawat komersil. Ada sekolahnya lagi sekitar 1 bulan, dan ada cek yang harus saya lakukan selama, kalau tidak salah, 5 sorti. Setelah saya dinyatakan lulus, saya baru bisa untuk membawa flight, dalam artian saya bisa membawa 2 pesawat terbang. Mungkin teman-teman bisa tahu kalau di pesawat tempur ada namanya call sign atau nickname lah. Di mana nickname saya baru bisa mengudara kalau kita sudah menjadi seorang captain atau kita sudah menjadi seorang elemen lead. Misalkan nanti ada kesempatan sekolah atau pindah pesawat dari dari F5, saya akan dipindahkan atau ditugaskan terbang di pesawat F16 misalkan. Kalau mobil kita bisa langsung naik ya Mas, kita langsung bisa duduk, start mesin, kita bisa jalan. Tapi kalau di pesawat tidak, ada namanya konversi. Konversi itu sama, kita harus melaksanakan ground school dulu, sistem pesawat, di mana semua sistem, mulai sistem mesinnya, sistem AC-nya, sistem hidroliknya, sistem landing gear-nya, avioniknya, kita harus belajar lagi di situ. Selesai itu ada ujian tertulisnya, dinyatakan lulus, baru kita bisa melaksanakan terbang, konversi. Itu pun sama, ada beberapa fase, di mana setiap fase ada ceknya juga, sampai dinyatakan lulus sebagai penerbang, misalkan pesawat F16. Berarti saya bisa 2 rating, F5 dan F16. Misalkan saya disuruh pindah lagi pesawat T50 misalkan, sama lagi, saya melaksanakan konversi lagi, di mana saya akan belajar dari mulai di kelas, belajar sistem, sampai ke belajar terbangnya lagi, saya mulai lagi. Itu yang bisa saya jawab, Mas. Jadi tidak setiap ganti pesawat ada istilahnya namanya konversi untuk bisa mengoperasikan pesawat tersebut. Oh siap. Berarti memang ibaratnya tuh kayak ada konversinya sendiri ya Bapak ya, untuk penerbangan masing-masing pesawat. Jadi berbeda Bapak Ibu seperti itu. Lalu ini Pak, tadi kan ada juga pesawat seperti bisa mengangkat penumpang dan lain sebagainya. Itu sama nggak sih Pak kalau misalnya pesawat yang ada di TNI AU itu dengan pesawat komersil kita untuk proses pengoperasiannya? Apakah nanti ketika misalnya sudah mendapatkan lisensi atau konversi tadi, ini ada nyambung-nyambungnya nih dengan pesawat komersil atau pure beda sama sekali? Seperti itu Pak. Sebetulnya secara pengoperasian sama, cuma secara lisensi yang berbeda. Kalau kita mau menerbangkan pesawat sipil, ada namanya CPL atau PPL yang dikeluarkan dari Departemen Perhubungan, di mana dengan lisensi itu kita bisa menerbangkan pesawat sipil. Tapi kalau secara pengoperasiannya hampir sama dan syaratnya sama. Contoh, kita pun juga ada beberapa pilot dari Garuda yang diperbantukan di TNI AU. Dulu kenapa kok seperti itu? Karena dulu dengan adanya pesawat kepresidenan yang harus diterbangkan oleh militer, sedangkan waktu itu pilot yang mempunyai kualifikasi VVIP dari TNI AU masih kurang. Sehingga kita meminta dari Garuda waktu itu untuk membantu kita. Sekarang kita sudah punya pilot-pilot yang berkualifikasi VVIP. Cuma kalau pilot dari sipil pun kita ajari bagaimana cara VVIP secara militer, apa-apa yang harus dilaksanakan. Beliau-beliau pun juga dilatih untuk melaksanakan survival, Mas. Jadi kalau ada apa-apa dengan militer, pihak musuh boleh untuk menangkap, kemudian melaksanakan hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kan kita militer. Ya, dari teman-teman yang sipil pun kita ajarkan bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana apa yang harus dilaksanakan kalau terjadi apa-apa. Tapi kalau dari kita harus ke pesawat sipil, itu ada surat
yang tadi kami sampaikan, ada CPL maupun PPL maupun yang lain-lainnya. Seperti itu Mas Ainul. Ini di chat juga ada beberapa pertanyaan Mas. Oke, siap. Ya, benar Pak. Oke, untuk berikutnya, belum ada yang raise hand, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih Pak Marcel, dari kolom chat. Yang pertama ini ada dari Ibu Yuananda. Katanya seperti ini Pak. Izin tanya Pak, berapa sih biaya operasional untuk bahan bakar untuk sekali terbang pada pesawat tempur itu sendiri? Apakah pesawat ini boleh mengangkut penumpang dari warga sipil, Pak? Lalu mungkin tadi ada juga pertanyaan di bawahnya, Pak, yang nyangkut-nyangkut sama seperti ini nih. Kalau misalnya pesawat tempur, Bapak pernah terlibat tidak kalau misalnya dalam proses pengamanan atau misalnya baku hantam lah misalnya, atau memang benar-benar perang dan lain sebagainya? Seperti itu. Monggo silakan dijawab, Pak. Terima kasih Mas atas pertanyaannya tentang biaya operasional bahan bakar sekali terbang pada pesawat tempur. Masing-masing pesawat beda-beda. Mau itu pesawat F5, F16, T-50, Super Tucano, Sukhoi. Tiap-tiap pesawat memiliki fuel consumption yang berbeda-beda. Di mana ada yang pesawat jet. Jet pun berbeda. Kenapa? Tergantung dari daya dorong yang dihasilkan dan tergantung dari spesifikasi engine. Biaya operasional kalau lebih secara detail terus terang kami tidak seberapa mengerti meskipun kami mengerti. Tapi kami sebagai orang operasi, sebagai orang yang melaksanakan operasi, kita selalu bagaimana sih saat ini bisa siap. Biaya operasional masing-masing pesawat beda. Ada bukunya ada. Di teman-teman di Mabes TNI kita punya buku panduannya. Dan kalau mau tahu berapanya nanti bisa mencapai ke kami untuk ini ya, karena tidak mungkin saya sampaikan di forum seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh sih pesawat militer ini mengangkut warga sipil? Boleh untuk pesawat transport dan mungkin helikopter. Kenapa kok saya menyatakan boleh? Ada istilahnya kita menggunakan misi itu adalah PAUM. PAUM, penerbangan angkutan udara militer. Itu di mana digunakan memang untuk membantu dari warga sekitar, dalam hal ini mungkin keluarga TNI Angkatan Udara, dan pemerintah setempat. Contoh, ada beberapa PAUM yang kita lewat di Irian, ada PAUM yang lewat di Sumatera dan di Kalimantan. Di daerah-daerah yang tidak dilewati oleh airline. Sehingga kita membantu masyarakat yang di daerah tersebut, contohnya di Irian, ada yang mungkin dari Timika mau ke Wamena, untuk membantu pemerintah. Tapi kalau yang umum hanya pengen naik, terus sedangkan situ ada airline, ya, mungkin tidak akan bisa kita dukung. Jadi kita hanya mendukung yang membutuhkan untuk membantu pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di warga setempat. Kemudian untuk apakah sih saya pernah berkonfrontasi tidak nih? Sebetulnya pesawat hampir sama dengan kapalnya Angkatan Laut, di mana setiap kali kita terbang, kita membawa misi diplomasi negara. Ya, kenapa kok kita tidak bisa asal menembak? Contoh kalau teman-teman pernah dengar ada pelanggaran penerbangan pesawat milik Singapura, ada yang miliknya Ethiopia, yang kita force down atau kita turun di Kalimantan maupun di Batam. Kenapa sih kok tidak bisa kita tembak saja orang dia masuk ke wilayah kita? Tidak semudah itu untuk sebuah pesawat melaksanakan eksekusi di atas. Kenapa? Akan berbuntut di diplomasi negara tersebut. Akan panjang ceritanya. Sehingga banyak prosedur yang harus ditaati oleh seorang pilot, dalam hal ini pilot tempur, kalau kita mau memaksa turun pesawat sipil. Apakah saya pernah melaksanakan konfrontasi? Pernah. Pernah melaksanakan misi pengamanan di Kupang. Pada saat itu melaksanakan misi pulau terluar di Pulau Danarote di Kupang. Pulau Rote. Kami terbang 2 pesawat, kemudian di atas kami ternyata ada 4 pesawat Hornet waktu itu kami lihat, kami hanya bilang, ada pesawat tempur di atas. Saya tanya ke teman kami yang di Satrat, Satuan Radar yang ada di Kupang,
Kami tanya, ada flat nggak di sekitar saya? Negatif, kata tidak ada. Coba dicek lagi. Saya lihat di atas ada siluet pesawat tempur. Di cross check ulang, ternyata betul ada pesawat melintas. Kami laporkan ke Panglima waktu itu agar kami mengejar atau membayangi hal tersebut. Sampai kita yakin ini pesawat ini mau ngapain sih? Kita kejarlah hal tersebut. Sampai kita bisa berkomunikasi dengan pesawat, bahwa mereka menyatakan saya dapat izin melintas. Ternyata ada pesawat Australia, 4F-18 Australia, akan melaksanakan latihan di Singapura. Kami yakinkan lagi ke bawah, betul tidak ada izinnya. Nah, dari Panglima diperintahkan kita tetap dibayang-bayangi sampai kita dengarkan benar ini dapat clearance tidak ini dari pemerintah maupun dari Mabes TNI. Akhirnya begitu kita dapatkan clearance-nya dan mereka sudah yakin bahwa itu sudah sesuai aturan, baru kita kembali. Kalau konfrontasi secara bentuk fisik kita harus tembak-tembakan untuk fight di atas, selama ini belum pernah kita laksanakan. Kalaupun pernah yang ada konfrontasi, yang selama ini saya tahu adalah kasus Bawean, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, itu pun tidak sampai terjadi baku tembak, hanya proses saling ngejam atau saling mengelok dengan rudal masing-masing tanpa kita belum merilis armamen yang kita bawa. Demikian, Mas. Ya, siap. Terima kasih, Bapak. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Ibu Eni Sihite. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, Pak. Saya pernah nonton film India nih, yang diambil dari kisah nyata, itu ada pilot pertama wanita di India, katanya. Saya sangat kagum ketika menonton film itu. Saya lihat kegiatannya selain menjadi pilot, membawa pesawat, dia juga mempunyai kegiatan evakuasi korban nih. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih, Pak, pertanyaannya, apakah ada TNI AU sebagai pilot wanita? Lalu syarat masuknya apa nih, Pak? Kemudian apa saja yang harus disiapkan? Apakah jam terbangnya supaya bisa membawa pesawat sendiri itu sama dan lain sebagainya? Nyambung ke pertanyaan bawahnya nih, Pak, sama kalau misalnya dia punya anak kecil nih, sedari dini apa sih yang perlu disiapkan seandainya ingin menjadi pilot militer? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Silakan dijawab, Pak Marcel. Ya, terima kasih, Mas, atas pertanyaannya tentang pilot wanita. Iya, pilot wanita. TNI AU saat ini kita punya pilot wanita. Bahkan kalau tidak salah ada yang sudah berpangkat bintang 1 juga sekarang. Jadi dulu ada 4 orang pilot wanita, kemudian sudah lama berhenti, kemudian ada 2 lagi pilot wanita, 4-nya dulu sama, semuanya di pesawat transport, kemudian yang 2 lagi itu 1 di transport, 1 di helikopter. Transportnya itu di pesawat CN 235, sama 1 lagi di pesawat Kolibri EC-120. Kemudian saat ini sudah ada lagi pilot wanita di pesawat Kasa, kemudian di pesawat Hercules, sama di pesawat VIP di Skadron 17. Dan kalau sampai kapan sih boleh melaksanakan membawa pesawat sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan, ada fase-fasenya. Tidak ada bedanya antara pilot wanita sama pilot pria dalam pendidikan seorang penerbang. Semuanya dilalui, fase-fasenya, tesnya harus dilalui. Bahkan kalau yang teman-teman kami yang kemarin dari CN maupun dari Kolibri pun dia juga ikut standby SAR, ikut standby melaksanakan bantuan dalam rangka bencana yang di Kolibri. Meskipun dia wanita, sekarang sudah mayor pangkatnya, dia pun standby SAR. Karena di setiap home base atau setiap pangkalan yang ada pesawat tempurnya, itu selalu akan di-standby-kan 1 pesawat helikopter untuk standby SAR. Ya. Anak mayor ini yang Wara ini, dia sudah kemana-mana, ke Pekanbaru pernah, ke Iswahyudi pernah, ke Jogja pernah, untuk melaksanakan standby SAR. Standby SAR pun bukan hanya standby saja. Sewaktu-waktu di lanut tersebut ada bencana, dia akan ikut aktif untuk terbang, memberikan pertolongan atau evakuasi medis.
Kemudian untuk apa sih syaratnya jadi seorang penerbang yang harus dipersiapkan ya? Yang jelas kesehatan. Dari kecil disiapkan kesehatannya. Kemudian yang kami sampaikan tadi, begitu masuk SMA harus IPA jurusannya. Kemudian bisa lagi masuk lewat AAU, nanti daftar lewat AAU, atau kalau tidak lewat PSDP, seperti yang kami jelaskan, itu masuk ke jenjang militer menjadi seorang penerbang tempur di TNI AU. Kalau di mata lain bisa, mungkin di mata lain darat sama laut pun dia juga punya sekolah penerbang sebetulnya, dari Akademi Angkatan Laut maupun dari Akademi Militer. Meskipun mereka tetap mengirimkan siswanya, beberapa alumni dari AAL atau Akmil, ke TNI AU. Jadi meskipun mereka mengadakan sekolah penerbang sendiri di darat sama laut, mereka juga tetap mengirimkan ke TNI Angkatan Udara. Kenapa? Karena adalah exercise-nya yang dilaksanakan di TNI Angkatan Udara lebih lengkap. Jadi mau jadi penerbang tempur, mau jadi tidak, semua pernah mengalami yang namanya aerobatik. Dilatih dasar. Begitu dilatih lanjut memang dipisah. Yang fixed wing, PKT, yang rotary wing akan dilaksanakan di pesawat. Penentuan pesawat tempur, pesawat transport, pesawat helikopter juga dilihat dari kesehatan, kemudian psikologis, sama minat, dan hasil terbang. Psikologis juga sangat memerlukan, meskipun hasil terbangnya dia bagus, kalau psikologinya tidak sesuai untuk dia menjadi seorang penerbang transport, heli, ataupun tempur, maka dia tidak akan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa? Ya mungkin kalau penerbang tempur nih, begitu kita terbang sendirian. Satu pesawat, kalaupun kita misi, kita bawa bom, bawa roket, bawa semuanya, kita terbang sendiri. Decision dari kita sendiri. Kalau ada emergensi, kita sendiri juga yang melaksanakan. Kita salah action, kita sendiri juga yang merasakan akibatnya. Teman hanya bisa dilaksanakan kita lewat komunikasi dari radio untuk saling membantu. Beda lagi nanti dengan bagaimana teman-teman kita yang transport maupun helikopter. Dia harus bisa berkomunikasi dengan kru yang lain. Bagaimana dia bisa, namanya CRM, Cockpit Resource Management, saling berbagi tugas untuk siapa melaksanakan apa. Ini sangat mempengaruhi itu. Ya, yang jelas adalah kesehatan sama akademik dari IPA. Demikian, Mas. Ya, jadi terjawab sudah ya pertanyaannya tadi, bahwa untuk syarat itu sendiri sama ya Pak ya, pria dan wanita itu tidak ada bedanya, tetap menempuh pendidikan dan lain sebagainya, konversinya juga tetap sama. Dan ternyata Indonesia luar biasa sekali nih, sudah mempunyai beberapa pilot wanita, dan ada juga yang bintang 1 tadi ya Pak ya, sudah bintang 1 seperti itu. Dan untuk yang punya anak tadi bisa dipersiapkan dari sedini mungkin untuk kesehatannya sendiri, bisa dari kesehatan fisik dan mentalnya juga, psikologisnya tadi, lalu akademiknya juga perlu diperhatikan seperti itu. Untuk caranya nanti setelah lulus SMA itu wajib IPA ya Pak ya, berarti IPS tidak bisa nih. Jadi Bapak Ibu yang misalnya punya anak nih, kalau misalnya berminat menjadi pilot untuk militer itu harus jurusannya dari IPA seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Indra Bayu nih. Katanya seperti ini. Izin Pak, apakah pensiunan pilot militer pernah ada tawaran untuk jadi pilot pesawat komersil? Dan berapa lama usia pesawat militer bisa layak untuk terbang? Terima kasih Pak. Seperti itu. Silakan Terima kasih, Mas. Tawaran ada, terutama waktu dulu awal-awal di mana lagi boomingnya nih pilot dicari karena transformasi udara sangat diperlukan waktu itu, sehingga memang ada beberapa penawaran dari maskapai untuk minta ke TNI AU, bukan dari TNI AU bahkan, tapi dari teman-teman angkatan darat maupun angkatan laut pun juga sama, baik itu fixed wing maupun yang rotary wing. Tapi dengan sekarang sudah semakin banyaknya flying school
Dan dengan semakin bertambahnya juga alutsista TNI AU, kita sudah nambah sekian pesawat, kita sudah membuka skadron baru operasional, kita pun sudah tidak bisa lagi mendukung penerbangan sipil, karena kita pun masih merasa kekurangan untuk pilot operasional kita. Itu yang saat ini terjadi. Kalau seberapa lama sih pesawat kita bisa dikendarai atau diterbangkan? Sebetulnya pesawat tidak ada istilah tua bagi pesawat. Kenapa? Karena perawatan yang dilaksanakan oleh pesawat itu pesawat sangat teratur. Contoh, ada yang setiap 125 jam dilaksanakan pengecekan. Kemudian 125 jam dicek, 250 jam dicek, 375, 500 selalu dicek. Sehingga istilahnya tuh kalaupun mobil itu ada usaha sedikit diganti oli, ada ringnya yang sudah bengkong dilepas diganti yang baru, sehingga ya pesawatnya kan kondisinya bagus terus Mas, layak terbang terus sebetulnya. Ya itu, jadi tidak ada istilah pesawat tua sampai usia berapa sih, tidak ada. Cuma memang kemungkinan dengan semakin usianya bertambah di pesawat ini, teknologi dirgantara kan makin cepat berkembang. Nah, mungkin kita harus upgrade pesawat ini sehingga kita bisa mengikuti kemajuan teknologi, sehingga yang tadinya kita bisa melaksanakan locking target, radarnya dulu hanya mampu di 30 nautical mile atau 50 kilo, kita upgrade yang baru, karena sekarang ternyata makin jauh lagi. Berarti kita harus bisa nge-lock target 75 atau 100 km. Ya. Itu yang bisa kami jawab, Mas Haidul. Siap, terima kasih Pak Marcel. Tadi menyangkut tentang teknologi nih Pak Marcel. Sebenarnya di Indonesia sendiri, ini pesawat yang paling canggih yang kita punya apa nih Pak? Bisa dikasih tahu nih mungkin ke teman-teman di sini. Kalau yang paling canggih sebetulnya semuanya canggih Mas, karena semuanya bisa kita terbangkan dan layak untuk diterbangkan. Dan layak melaksanakan misi. Ya. Hercules pun juga kita ada beberapa pesawat yang baru. Boeing kita ada pesawat baru juga. Helikopter kita ada pesawat yang baru. Bahkan kalau TNI AU yang terbaru adalah Caracal, di mana helikopternya bisa disenjatai roket, kemudian gun untuk beberapa misi di daerah-daerah konflik. Pesawat tempur pun kita ada upgrading. T-50 kita ada upgrading radarnya, kita upgrading avioniknya, F-16 pun kita upgrading. Yang dulunya masih blok 32, sekarang sudah di blok 52. Sukhoi yang tadinya kita beli, sekarang kita upgrading dengan penggantian radar, sehingga bisa mencium musuh atau mengelok target semakin lebih jauh. Memang tidak harus namanya pesawat canggih, tidak harus kita beli baru lagi. Tapi sistem di dalamnya yang bisa kita perbaiki, avioniknya terutama, radarnya yang bisa kita ganti, sistem senjatanya kita baru. Kalau dulu mungkin radar atau peluru bisa nembak cuma jarak 30, udah ada yang baru lagi nih, bisa nembak sampai jarak 60. Jadi perang sekarang kita nggak perlu lihat musuhnya, Mas. Kita hanya lihat di target, di radar kecil gitu, itu musuhnya, saya lock, saya tembak. Itu saya launch missile, saya sudah saja pergi. Saya sendiri akan ngejar musuhnya. Udah seperti itu sekarang pertempuran di udara. Terima kasih, Mas. Ya, luar biasa, sudah sangat canggih sekali ya Pak ya. Sekarang sudah dengan teknologi terkini juga yang Indonesia punya nih. Kita ucapkan selamat bergabung juga. Ini ada salah satu leader kita, Pak Marcel, ada Pak Mulyo Wibowo yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Lalu Pak Mulyo juga saya lihat ini tadi bertanya nih di kolom chat nih. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ada perbedaan antara penerbang antara AU, AL, dan Angkatan Darat? Dan apakah pilot pesawat tempur hanya untuk penerbang dari Angkatan Udara saja? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Untuk perbedaan jelas ada, tergantung dari misi dari masing-masing angkatan. Angkatan Darat saat ini dia memiliki pesawat helikopter sama fixed wing, demikian juga Angkatan Laut. Angkatan Udara dah punya helikopter, punya pesawat angkut maupun pesawat tempur. Memang saat ini di Indonesia yang memiliki pesawat tempur hanya
TNI Angkatan Udara. Mungkin beda dengan nanti kalau kita sudah mengembangkan ya, kayak mengikut Amerika misalkan. Di mana Amerika dia punya marinir. Marinir pun punya pesawat tempur. Angkatan Laut juga punya pesawat tempur, kan demikian. Tapi di saat ini yang di Indonesia adalah yang memiliki pesawat tempur hanya TNI AU. Dan perbedaan misi. Kalau Angkatan Darat adalah misinya dia membantu pergerakan dari teman-teman infanteri apabila melaksanakan penyerangan atau melaksanakan misi di darat dan melaksanakan durlog atau dukungan logistik. Teman-teman Angkatan Laut juga sama. Dia membantu teman-teman KRI, ada kapal yang helikopter landing di kapal sebagai bantuan dari KRI apa nih? Sebagai matanya lebih jauh lagi dia melihat, bisa membawa anti submarine, demikian. TNI AU jelas. Kenapa kok kita punya tempur? Kalau Angkatan Darat dia mengamankan darat, laut mengamankan laut, udara mengamankan semuanya. Darat di atasnya juga ada udara, laut di atasnya juga ada udara. Sehingga kita mengamankan semuanya. Sehingga kita punya pesawat tempur di mana jangkauannya jauh. Sehingga boleh dikata kalau musuh sudah masuk ke Indonesia, Mas, berarti teman-teman TNI AU yang punya tempur ini sudah kalah semua di depan, gitu. Jadi mungkin pada saat teman-teman istirahat malam tidur, kita latihan, Mas. Jadi TNI AU latihan pesawat tempur nggak pernah kelihatan sama warga. Dalam artian seperti apa sih latihan TNI AU? Orang nggak akan tahu. Karena kita latihan jauh di atas dan jauh di depan. Kalaupun kita latihan itu kita sampai 100 sampai 200 nautical mile, sekitar 300 km dari wilayah kota, tapi latihan dari laut. Jadi kalau musuhnya sudah datang dan masuk ke dalam, KRI kita sudah perang, yang TNI AU sudah kalah, tempur kalah semua di karena semua musuh yang masuk akan dilawan dulu sama TNI AU. Dalam hal ini sama teman-teman yang di penemuan tempur saat itu. Baru dia bisa, kalau kita kalah semua ya baru dia akan masuk ke daratan maupun ke perairan kita. Demikian, Mas. Iya, siap. Nyambung nih Pak ke pertanyaannya Ibu Marisa Aprianti, katanya, saya pernah lihat nih di Bandara Halim Perdana Kusuma, ini ada pesawat AU sedang latihan. Itu saat mendarat mereka menggunakan parasut yang di belakang pesawatnya, Pak. Apakah itu salah satu sistem rem pesawat tempur atau bagaimana? Kalau di film-film nih, dia juga sering lihat nih, Ibu Marisa, kadang ada pilot menggunakan kursi lontar saat bahaya, katanya. Apakah misalnya pada saat bahaya hanya diperbolehkan menggunakan kursi lontar atau ada kriteria tertentu? Lalu saya juga ingin meneruskan nih, tadi ada pertanyaan di atasnya, apakah Pak Marcel sendiri pernah mengalami kondisi darurat nih atau emergensi seperti itu? Silakan dijawab Pak Marcel. Iya, terima kasih Mas. Betul istilahnya. Istilahnya kalau di pesawat tempur atau di penerbangan namanya drag suit atau parasut yang digunakan untuk menambah drag, memperpendek landing roll suatu pesawat. Memang betul, jadi itu digunakan untuk fungsi pengereman pesawat, terutama apabila landasannya pendek. Jadi pesawat itu ada batasannya, Mas. Jadi kalau pesawat tipe, misalkan pesawat tempur nih, pesawat F-16 atau F-5 atau Sukhoi, dia ada minimum, bahwa minimum landasan yang bisa saya buat take off sekian. Minimum landasan yang bisa saya darati sekian. Kenapa kok kalau kita latihan di Madiun, landasan kita panjang. Madiun sampai 3 kilo. Di Jakarta pendek, lebih pendek dari di Madiun. Sehingga kita untuk meyakinkan bahwa kita aman, kalau dapat dengan break kita tidak ada permasalahan adalah dengan menggunakan brake shoot. Memang betul adalah salah satu cara untuk membantu mempercepat pengereman pesawat, terutama di pesawat tempur. Jadi kalau mungkin dia sering dilihat ya, di Halim yang banyak, terutama kalau ada Sukhoi mungkin F-16, kalau pesawat yang lainnya mungkin opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Itu yang bisa saya jawab terkait untuk drag shoot. Kemudian untuk ejection seat, memang betul. Salah satu penyelamat pilot adalah ejection seat. Kalaupun misalkan kita tertembak, memang digunakan pada saat emergency, Mas. Kalau pas santai-santai kita tarik juga nggak boleh seperti itu. Berarti kan kita akan merusak pesawat.
Yang pasti adalah pada saat kita melaksanakan ejection seat, pesawat kita akan kehilangan pesawat. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan bahwa kalau saya tidak menggunakan ejection seat, saya akan mati. Nah, pada posisi itulah kita melaksanakan ejection seat. Entah itu kita kena tembak, entah kita itu jatuh dan kita tidak bisa merecovernya, di mana saat-saat kritikal antara mau mati atau mau hidup gitu aja. Kalau masih ada pilihan kita bisa merecover pesawat, saya yakin kita akan berusaha sebagaimanapun mempertahankan pesawat itu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, jalan terakhir kita adalah melaksanakan eject. Dan itu rasanya juga nggak enak kalau mungkin pernah lihat pun juga rasanya istilahnya last ditch maneuver lah, nyawa kita terakhir di bangku tersebut. Terkait emergensi yang pernah saya laksanakan banyak dalam artian dari sistem pesawat iya, kemudian dari misi yang saya laksanakan iya. Pernah dulu saya terbang di ketinggian 31.000 feet, kabin pressnya fail waktu itu. Saya ferry dari Jakarta, saya menggunakan ferry dari Madiun ke Kupang waktu itu. Saya memimpin pesawat sebagai leader, membawa 4 pesawat. Saya terbang di pesawat tipe E waktu itu, F5E itu yang F5 yang single seater, di mana kabin press saya fail. Jadi kalau di ketinggian 31.000 total kabin press fail itu kan istilahnya kayak tubuh itu langsung mengembang secara mendadak gitu kan Mas. Dan fail-nya itu kebetulan juga tidak langsung fail, tapi dia fail bagus lagi. Kemudian fail bagus lagi, kan kita kayak dipompa, dikempesi lagi, dipompa, dikempesi lagi badan kita. Di sisi lain saya harus membawa flight ini landing dengan aman, saya harus memimpin flight ini, saya harus mendengarkan lalu lintas di atas, saya juga harus mengatasi permasalahan saya. Itu pernah juga terkait emergensi apa? Karena cuaca, di mana saya harus landing pada kondisi hujan deras sekali. Hujan deras mungkin kalau ada istilah di penerbangan hydroplaning atau bahasa gampangnya tergelincir lah pesawat itu Mas. Jadi saya lagi ada misi pengemboman di Kalimantan waktu itu, saya 3 pesawat pulang, hujan deras di Balikpapan. Dari yang komandan di bawah tidak mungkin untuk landing, saya harus terbang ke Banjarmasin. Di tengah jalan dinyatakan cuaca bagus sehingga kita bisa landing ke Balikpapan. Waktu itu saya terbang paling junior waktu itu sama komandan skadron sama wakil komandan skadron Kasipop, kepala seksi operasi. Saya suruh ngitung, saya coba dihitung, fuel-nya cukup tidak. Saya sampaikan, siap cukup komandan, kita bisa cukup landing di Balikpapan. Tapi kita harus landing di Balikpapan. Kalau kita nggak landing di Balikpapan, maka kita akan jatuh karena sudah habis fuel-nya. Oke, kita pulang ke Balikpapan, di tengah jalan hujan lagi deras, lebih deras dari yang pertama. Dipindahkan kita udah berangkat aja ke Banjarmasin. Saya sampaikan, sih mana tidak bisa kita landing. Sudah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita landing di Balikpapan. Dengan kondisi yang cuaca hujan dan angin. Ya puji syukur semuanya bisa lancar, bisa landing dengan aman, meskipun ada beberapa pesawat yang mengalami pecah ban, tapi tidak sampai keluar di landasan. Dan masih ada beberapa pengalaman yang enak untuk diceritakan, tapi mungkin tidak enak untuk dialami, Mas. Demikian. Terima kasih, Mas. Luar biasa, banyak sekali nih pengalamannya Pak Marcel ya, termasuk juga keadaan emergensi ini tadi. Mungkin kita kalau misalnya berada di posisi seperti itu udah nggak tahu ya Pak ya, bagaimana rasanya, antara hidup dan mati ibaratnya, seperti itu. Berarti Pak untuk emergensi sendiri itu memang dari TNI AU itu semuanya memang diajarkan juga untuk terjun payung ya Pak ya? Betul Mas. Jadi pada saat kita di Taruna kita diajarkan untuk terjun payung. Taruna itu di tingkat 1. Tadi itu yang Mas baca ada Paradas, sekolah Paradasar di Bandung, di Sulaiman. Kita terjun menggunakan pesawat Hercules. Kita merasakan bagaimana sih kalau kita dilempar dari udara gitu. Iya, siap. Ya, seperti yang Pak Marcel tadi jelaskan, memang pengalamannya kalau dicerita
sangat enak gitu ya, tapi untuk dialami tidak. Jangan sampai ya Pak ya, untuk mengalami misalnya keadaan emergensi di berikutnya. Lalu kita lanjut lagi, pertanyaan berikutnya nih Pak Marcel, ini ada dari Mas Agung nih. Ini pengalaman pribadinya, katanya seperti ini. Mohon info nih, saya dulu tahun 2006 pernah pengalaman naik pesawat Fokker TNI AU. Apakah Bapak pernah menjadi pilot pesawat tersebut? Dan apabila pernah, apakah memang pesawat tersebut memang terbangnya tidak terlalu tinggi ya Pak? Karena sekilas saya lihat untuk mesinnya sendiri masih baling-baling seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Marcel. Ya, terima kasih Mas. Saya tidak pernah menerbangkan Fokker karena memang basic kami di pesawat tempur. Kalau masing-masing pesawat memiliki beda ketinggian. Baling-baling pun bisa juga sampai ketinggian tertentu. Tergantung dari performa engine dari masing-masing pesawat. Contoh pesawat kecil kayak pesawat KT. Pesawat KT itu bisa terbang sampai 25.000 feet sebetulnya. Pesawat Grok itu pun juga bisa terbang sampai ketinggian sekitar 15 sampai 20.000 feet. Jadi meskipun baling-baling juga bisa terbang sampai tinggi. Jadi dan masing-masing pesawat beda-beda. Memang kalau baling-baling juga tidak setinggi daripada pesawat jet, betul. Karena performance engine. Dan itu kan performance engine dan baling-baling maupun jet juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Jet kalau kita bisa tinggi, tapi mungkin dia perlu landasan panjang, sehingga di landasan pendek, perintis, kita tidak bisa melaksanakan, sehingga dilaksanakanlah dengan teman-teman yang menggunakan pesawat baling-baling. Demikian. Saling menutupi satu sama lain untuk melaksanakan misi di TNI. Terima kasih, Mas. Iya, siap. Seperti itu untuk pertanyaan Mas Agung. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir, Pak, pada sore hari ini di kolom chat. Ini saya baca ada dari Pak Budi Mulyanto. Pertanyaan seperti ini. Saya mau tanya, apakah tugas pilot pesawat tempur saat tidak ada musuh? Misalnya kan tadi pesawat tempur mengoperasikan ya pesawat tempur gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada musuh dan lain sebagainya, apa saja sih fungsi lainnya seperti itu? Silakan dijawab Pak Marcel. Terima kasih, Mas. Sama seperti tentara pada umumnya. Pada saat tidak ada kegiatan perang, kita berlatih. Berlatih, sehingga pada saat digunakan, kita sudah siap. Berlatihnya apa? Ya banyak. Ada berlatih kita terbang formasi, berlatih kita mengoperasikan radar, berlatih bagaimana kita melaksanakan R2R, berlatih dengan unsur dari teman-teman radar. Bagaimana sih kalau ada disimulasikan pesawat musuh datang, kemudian radar kita menangkap, kemudian radar mengkomunikasikan ke pesawat tempur, berapa cepat itu pesawat tempur dari mungkin saat itu lagi di kantor, mungkin kita lagi makan atau bus sirine, kita harus lari ke tempat G-set, kalau yang teman-teman pernah lihat ada kayak pakai bus militer itu pilot tempur, sampai kita ke pesawat, sampai kita duduk, start engine, sampai kita terbang, semua kita latihkan. Jadi sama seperti teman-teman atau tentara pada umumnya. Pada saat tidak ada perang ya kita berlatih. Sehingga pada saat digunakan kita sudah siap melaksanakan. Demikian, Mas. Siap. Jadi pertanyaan tadi terjawab ya. Kalau misalnya tidak ada tempur, jangan sampai nih ya. Indonesia kita maunya nih selalu aman ya Pak Marcel ya. Jadi kalau memang tidak ada operasi dan lain sebagainya, itu berlatih agar nanti selalu siap nih apabila ingin digunakan seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Marcel. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Budi tadi, tidak terasa sudah 1 jam lebih. Dari pukul 16.00 sekarang sudah jam 17.11 waktu Indonesia bagian Barat, sudah lebih dari 1 jam dan kita sudah juga melaksanakan sesi diskusi. Baiklah, sebelum saya tutup nih Pak Marcel pada sore hari ini, apakah dari Pak Marcel sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan? Terima kasih atas kesempatannya. Terus mungkin kalau ada putra atau siapapun yang ingin bergabung dengan TNI untuk mengamankan Indonesia, apalagi jadi seorang penerbang, terutama menjadi seorang penerbang tempur, silakan bergabung. Sukar atau sulit untuk diucapkan atau diutarakan bagaimana sih nikmatnya kita terbang dengan
pesawat tempur, kita terbang sendirian, kita bisa bermanuver di atas, susah untuk diomongkan dengan kata-kata. Dan tidak semua orang itu kenapa kok dulu saya milih pesawat tempur. Kalau saya jadi penerbang transport, bisa. Sama dong dengan teman-teman dari airline. Makanya kenapa saya milih, apa yang terjadi saya sebagai pesawat tempur. Kenapa? Ya, feel-nya beda. Kita bisa mau jumpa, istilahnya jumlaitan di udara, mau ngapain aja bisa. Saya pernah melepas bom waktu latihan sebesar 1000 kilo atau 1 ton. Bagaimana kita bisa melihat awan cendawan seperti yang di film-film dirilis bom. Sulit untuk diucapkan dengan kata-kata bagaimana. Sehingga silakan bergabung, ada yang saudara, putra, putri sekalipun, untuk mengawaki pesawat-pesawat TNI AU dalam menjaga NKRI ini, biar teman-teman yang lain atau warga masyarakat yang lain aman, bisa tidur tentram, bisa kerja dengan enak. Biarkan kita yang kerja, biarkan kita yang menjaga dari udara dan dari luar wilayah Indonesia. Demikian, Mas. Iya, terima kasih, luar biasa sekali nih closing statement-nya dari Pak Marcel sendiri. Bagi teman-teman semuanya yang mempunyai saudara, putra ataupun putri sekalipun yang ingin bergabung nih untuk mengamankan Indonesia, NKRI kita harga mati ya Pak Marcel ya, seperti itu. Jadi monggo silakan, terbuka peluang yang sangat lebar sekali. Terima kasih Pak Marcel atas sharing-nya pada hari ini di XD Expert untuk edisi ke-305 dengan topik yang sangat luar biasa yaitu Dare to be a Military Pilot. Oke, sebelum kita tutup Pak Marcel, kita mempunyai sesi foto bersama terlebih dahulu nih Pak Marcel. Dari BPJS Kesehatan XD Expert, nanti saya akan dibantu oleh teman saya Mbak Mendy. Mbak Mendy sudah siap? Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Sudah siap Mbak Mendy? Siap, Bapak Ibu yang masih berpakaian sopan bisa open kamera terlebih dahulu, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan Pak Marcel, narasumber kita pada hari ini. Jadi Pak Marcel, kita mempunyai gaya khusus nih dari Sobat ATE, seperti ini Pak. 2 jari untuk jari tengah dan jempolnya, seperti ini kan? Jari gini. jempol, iya seperti ini, lalu dibuka sedikit. Ya, jadi seperti ini. Iya. Iya, betul sekali. Lambang dari XD Expert sendiri. Sudah siap Mbak Mendy? Bantu hitung ya. Oke, bisa dihitung. Siap. Bantu hitung. 1, 2, 3. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Marcel ada gaya tersendiri nih, atau gaya khusus nih dari Pak Marcel. Ada Mas. Tidak ada ya. Oh, kita seperti ini nih, satu lagi nih. Foto KRI harga mati nih tadi nih. Ayo, saya bantu hitung lagi ya, Mbak Mendy. Ya, siap Mas Adul. 3. Ya, siap. Sudah selesai untuk sesi foto bersama. Baiklah Bapak Ibu, Sobat ATE, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya sesi foto bersama kita tadi, berakhir pula Zoom meeting kita pada malam hari ini untuk edisi XD Expert ke-305 dengan topik yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dare to be a Military Pilot. Dan kami ingatkan kepada seluruh Sobat ATE untuk tetap menyaksikan dari keseruan BPJS Kesehatan XD Expert, bisa follow Instagram kita di BPJS Kesehatan XD Expert, lalu bisa juga follow akun YouTube kita dan tetap aktifkan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang yang pertama nanti mendapatkan pemberitahuan dari kegiatan XD Expert. Dan untuk masyarakat umum, kalian juga bisa join di grup Telegram kita di BPJS Kesehatan XD Expert. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Marcel yang pada sore hari ini telah memberikan sharing yang sangat luar biasa nih. Dan juga terima kasih kepada seluruh Sobat ATE, Bapak Ibu leader, dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan Zoom meeting pada sore hari ini. Saya Haidul Adha Rivaldi, dan juga rekan saya ada Mendy, dan juga ada Mas Mumu nih, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kepada Pak Marcel dan seluruh Sobat ATE apabila dalam pelaksanaan XD Expert Zoom meeting pada sore hari ini kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Marcel. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Pak Zaipan.
Mas Hidul. Ya. Terima kasih Pak Mulyo. Izin. Sudah hadir. Ya, Terima kasih, terima kasih Pak Mulyo. Izin close meeting.